Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad abil qasim al-amin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru tiang pelungguh, sahabat tiang, saudara tiang dari Ma'had dulu nggih, yakni Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hadi Abdul Qayyum As-Saulati. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, panjang umur, senantiasa membimbing tiang pelungguh dan menuntun tiang pelungguh dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, bapak kawil, bapak RT, singkatnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam tanggal 17 bulan Ramadan memperingati nuzul Quran. Mudah-mudahan tiang pelungguh yang hadir niki semuanya mendapatkan rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ampura pertama-tama tiang tunas maaf. Pertama terlambat, yang kedua bareh atau nanti lamun salah bahasa Sasak tiang tunas maaf nggih. Karena tiang niki dari Kemangkrang Daya jauh niki Aimal. Nah, jadi arak sopo gubuk niki aran Kemangkrang bahasa Sumbawa. Kembangkrang Daya niki bahasa Sumbawa. Jadi li niki nenten ada bahasa halus niki Bapak Ibu. Artinya Ustadz Tuan Guru mangan darah bekelor. Lamun pelungguh, lamun Tuan Guru bekelor nggih atau benasi. Lamun benahar, lamun le gubuk tiang mangan doang. Wah, halus niki mangan. Ampura niki karena aranja si sugih Allah Ta'ala luwek gubuk macam bahasa. Nah, jadi kode beli niki ampura kering sekali mangan doang. Sila Ustadz mangan, sila Tuan Guru pun mangan. Artinya bareh lamun arak sugul bahasa tiang yang kurang tepat li gubuk tiang pelungguh atau li pendengaran tiang pelungguh tiang tunas maaf nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Merabasan Tuan Guru baru ndek nara atau nenten kesyukuran yang paling besar. Bersyukur tiang pelungguh kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat. Nikmat si paling belik niki adalah nikmat Nabi. Nikmat sehat. Nah, ibu-ibu pilih niki. Lebih tiang pelungguh pilih sehat, kurang kepeng atau sakit luwek kepeng. Nah, tentu nih serius. Biaran tiang pelungguh pilih luwek kepeng bangkat luwek lagu ndet sehat. Sehat lagu lain susah tapi tak kepeng. Tentu. Pilihan yang sulit. Sehat luwek kepeng. Ndet sekedik atau jarang mangkin nggih atau ada saja. Kepeng luwe, bangkat luwe, bali beli. Lagu kadang-kadang kesehatan kurang. Bahkan lalu ngontrol jok dokter separuh. Bapak atau ibu ndak boleh makan nasi, Bu. Ibu cuma atau bapak bisa makan apa? Ambon, ubi. Ya Allah, susah ge. Luwe kepeng, lagu ndet bau kelorang nasi. Susah pandai. Susah yang doa daripada ulama diajarkan tiang pelungguh mengatakan tiang tunas, tiang diajarkan tiang pelungguh oleh para ulama nunas kepada Allah sehat walafiat. Sehat li awak ta jasmani pun tiang pelungguh sehat. Jadi mudah-mudahan perkumpulan tiang pelungguh niki mendapatkan rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniakan tiang pelungguh sehat walafiat. Sehat jasmani, terutama sehat rohani.
Mama nasihat rohani. Mudah-mudahan tiang pelungguh dibimbing hatinya oleh Allah Ta'ala. Aran jaita niki luwih kurang sehat kita. Kurang sehat jasmani, rohani terutama. Le dalam masyarakat, le dalam gubuk kita luwih penyakit, dihinggapi oleh penyakit. Bahasa kerennya adalah SMS. Ibu-ibu tahu aran SMS? Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Anin di pelungguh ngantok maksudnya din beli suara segede. Luwe penyakit le dalam gubuk le dalam masyarakat. Bahasa kerennya adalah SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang. Lamun arak batur mau nikmat la ilaha illallah, belengan mau kepeng. Belino beline. Rezeki. Senang melihat orang susah. Apalagi waktu besia kanca batur, terus mau susah batur. Senang apa ndek? Kojoh nani puasa. Nah, mudah-mudahan tiang pelungguh dikaruniakan sehat jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Jauh dengan sifat iri, jauh dengan sifat dengki, jauh dengan sifat hasad, jauh dengan dari sifat sombong. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amin nggih. Amin ya Allah. Jauh daripada itu, nikmat yang paling besar adalah bisa tiang pelungguh sujud beribadah kepada Allah, itu nikmat yang paling belit. Nikmat sehat dan lain sebagainya, niki ya nikmat yang luar biasa. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu, nikmat yang paling besar itu ketika kening tiang pelungguh bisa sujud sholat, itu nikmat yang paling besar. Tiang pelungguh bisa datang menghadiri majelis ilmu, itu nikmat yang paling besar. Apa pas arak separuh, dia terlalu ngaji, aduh sida-sida wah ngaji aneh, cuma ditulang ngaji. Oh, nikmat yang paling besar adalah nikmat diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala halawatul iman. Manis beriman dan halawatul ibadah, yaitu manis melaksanakan ibadah. Karena ini saling ketuan. Kira-kira tiang pelungguh arak ke wahta bolos dalam sholat. Arak doang bolong kira-kira ibu? Ibu, ya Allah. Luwih salah ta jok desida Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Apalagi arak acara begawe, arak acara pengantinan, arak acara pesiaran. Ya Allah. Zuhur, asar, maghrib jadi sekali. Nikmat yang paling besar jauh daripada nikmat sehat, nikmat bisa tiang pelungguh sujud beribadah kepada Allah, itu nikmat yang paling terbesar yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya Allah ya Rabbana lakal hamd. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One sempat adik-adik Ustadz baca itu, Rabbi khalaq, ya Allah sedih, angan terdengar. Tidak ada atau nenten manusia yang paling cinta kepada saudaranya, paling cinta kepada manusia yang lain, kecuali baginda Rasul cinta kepada umatnya. Tidak ada manusia di atas dunia ini dan nanti di akhirat, manusia yang paling cinta kepada sesama manusianya, kecuali baginda Rasul mencintai kepada umatnya. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Ayo sama-sama ibu-ibu. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Mudah-mudahan tiang pelungguh mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Sayyidina Anas mengatakan, kana Rasulullah ahsanan nas, adalah manusia yang paling bagus, yang paling baik di atas dunia dan di akhirat nanti adalah nabinta, yaitu nabi besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, bayangkan begitu besar cintanya Rasulullah kepada tiang pelungguh. Ada dua tawaran dari malaikat Jibril, tentu dari Allah Subhanahu wa taala.
Nabi tawarannya. Datang malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai kekasih Allah, Rasul Allah, wahai Muhammad, salam Allah kepada engkau. Yang pertama, dijawab salamnya oleh Rasulullah. Saya membawa satu tawaran, dua tawarannya dari malaikat Jibril. Yang diberikan tawaran itu kepada Rasulullah. Yang pertama, wahai Rasulullah, engkau diperkenankan hidup sampai hari kiamat. Yang kedua, engkau pun juga boleh memilih meninggalkan dunia ini dan bertemu dengan Allah. Dua tawaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sila pelinggih dah. Kalau pelungguh mau tinggal selama-lamanya di atas dunia sampai hari kiamat, diperkenankan oleh Allah, kanggo. Dan yang kedua juga, pelungguh boleh meninggalkan dunia ini atau wafat dan bertemu dengan Allah. Kira-kira ibu-ibu, laun atau lemak, lamun datang malaikat Israel, waktu sakratul maut, milih dot ke sampai jelo kiamat atau mati? Bi pelinggih pilih. Bi pelinggih pilih. Mati atau beli umur? Dan mungkin narak tawaran marak niki le tiang pelungguh. Tidak pernah mungkin, tidak akan mungkin. Tapi ini adalah khusus kepada baginda Rasul. Wahai Rasulullah, dua pilihan boleh. Yang pertama, pelungguh boleh hidup di atas dunia sampai hari kiamat. Dia ulak mati. Yang kedua adalah pelungguh boleh meninggalkan dunia dan bertemu dengan Allah. Nabi jawaban Nabi tiang pelungguh. Begitu cinta Rasulullah kepada tiang pelungguh mengatakan, wahai Jibril, salamkan saya kepada Allah. Saya rela meninggalkan dunia ini dan bertemu dengan Allah dengan satu syarat. Nabi syaratnya, wahai Rasulullah, syaratnya adalah, andai kata semua umatku dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas meninggalkan dunia ini dan saya siap bertemu dengan Allah. Bayangkan Bapak Ibu, rela tiang mati dan berdaitkan insya Allah, lagu arak syaratnya. Lamun selapuan umat tiang pertama dok dalam surga, tiang ikhlas mati. Lalu jawaban itu dibawa oleh malaikat Jibril dan langsung menyampaikan kepada Allah, disampaikan kepada Allah. Apa jawaban Allah? Apa yang dimintakan oleh kekasihku Muhammad, saya kabulkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Timak tiang pelungguh luai dosa salah Bapak Ibu. Timak tiang pelungguh luai hilap kepada Allah. Dengan berkat doa jaminan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dek nara atau nenten ada di dalam sujud beliau setiap kali solat Bapak Ibu. Tidak ada yang didoakan dalam sujud beliau. Ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa umatku. Masukkan semua mereka ke dalam surga. Dan jauhkan semua mereka masuk dalam api neraka. Dan nara lain doa Nabi tiang pelungguh. Nanti ada yang lain doa Nabi tiang pelungguh. Di dalam sujud beliau mengatakan, ya Allah ampuni semua dosa umatku. Masukkan semua umatku ke dalam surga. Dan jangan pernah engkau masukkan umatku ke dalam neraka. Siapa niki? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tiang pelungguh Bapak Ibu tidak pernah meminta kebahagiaan khusus kepada istrinya. Nabi tiang pelungguh tidak pernah minta kebahagiaan untuk anak-anaknya. Dijajari tidak pernah. Selalu keluar dari mulut beliau yang mulia mengatakan, ummati, ummati, wahai umatku, umatku, umatku. Tiang pelungguh ya Allah membaca selawat bauti itu setiap hari ini. Arab mampu 10.000 sehari? Ya Allah. Subhanallah. Aneh sila yang baca selawat kepada baginda Nabi. Barang-barang nggih. Sallallahu alaihi
sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat suara Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah. Allah. Ya Habibullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Afiqaini ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Afiqaini ya Mu'ayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Sila barang-barang. Sallallahu. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Sallallahu. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Habibullah. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Ara idap cinta jok Rasulullah, ara idap kangen jok Rasulullah. Di dalam Al-Qur'an jelas sangna, yauma izin yafirrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nanti era lejelo kiamat, Bapak Ibu, semua kita akan lari dari saudara kita. Kita tidak saling kenal, lemak. Lejelo kiamat. Sibuk dengan urusan tiang pelungguh masing-masing. Yauma izin yafirrul mar'u min ahi. Nanti pada hari kiamat semua orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Dari ibunya, dari bapaknya. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamd. Wa sahibatihi wa bani. Dari sahabatnya, dari anaknya. Sibuk tiang pelungguh masing-masing. Satu-satunya yang bisa memberikan syafaat tiang pelungguh nanti di hari kiamat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di nara kita bau saling tulung era le akhirat. Makin doang le dunia, ibu-ibu, bapak-bapak. Seorang suami bilang sama istrinya, hari sudah doang hari. Rayunta sendinata. Ibu-ibu ngomong sama suaminya, kakak sudah doang kakak. Lagu lamun masih bajang. Lamun masih bajang, bapak-bapak, mami-mami. Mati tebejuluan. Kira-kira berembe, merari malik kapan dek lawan? No, deman enggak. Ya Allah. Noleh dunia. Apalagi era le akhirat semeton jari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu-satunya yang bisa berdiri tegak memberikan syafaat kepada umatnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sadek, mohon maaf. Saya sadek syafaat nanti era le akhirat. Dengan si berzina, saya sadek syafaat Rasulullah era. Dengan si minuman keras, lagu dia beriman, siapa yang memberikan syafaat nanti? Rasulullah. Caranta hidup marak niki, luwe dosa salah ta, luwe hilap ta. Siapa yang memberikan kita syafaat nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tebau berdaitkan can Nabi nggih. Amin. Alangkah indahnya hidup ini andai ku dapat menatap wajahmu
Ya Rasulullah, ya Habiballah, aku rindu padamu. Ya Allah. Rindu tiang pelunggu? Bukan. Siara rezeki berangkat, lalu haji, lalu umrah. Cuma kadang-kadang itu penyakit le diri itu le. Lamun terlalu haji lalu umrah atau berbuat baik, subhanallah, perhitungan itu. Perhitungan kepeng benang. Dia dah milih lalu haji, bapak, ibu, lalu umrah, darak kepeng, otang luwe, bekelor macam-macam alasan tu. Lagu lamun narak dengan datang, suruh kita tanggap bangkat. Milih dia tanggap bangkat, pira kepeng nah, pira kepeng. Lalu berhaji, lalu umrah je, ya Allah, sulit. Darak kepeng. Lagu lamun perkara dunia arak doang kepeng tanggi. Panitia masjid ngumumang setiap kakak nyugulang pada 500.000 arak doang ngomeh separuh nggih. Ya Allah, panitia ne lamun dek nah, dengan susah ne 500.000 suruh na itu. Susah segala macam. Lagu lamun arak tanggap paparan tanggap lamun arak dengan begawe, tanggap apa? Kecimol aja ya Allah. Bira kepeng 5 juta, ini silap baik. Lamun nyumbang 500.000, subhanallah. Prekengan, maaf bahasa tiang prekengan. Perhitungan. Perkara dunia. Dewa perhitungan. Lagu perkara akhirat yang akan menjadi sangut yang pelunggu hari dalam kubur. Luwih hilap kita sering lupa dan sering sulit untuk mengerjakan kebaikan. Mudah-mudahan selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, secara singkat bahwa di nuzulul Quran, Al-Quran ada beberapa poin yang kita petik. Pertama, Al-Quran mengandung tauhid, yaitu menjelaskan di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dengan kekuasaannya. Yang kedua, dijelaskan bagaimana kita bermuamalah dengan baik. Lagu luwe ita hilap atau sering kita lupa bagaimana isi Al-Quran. Mara misal contohlah, Al-Quran menjelaskan bagaimana kita tidak boleh saling memakan atau saling merampas hak di antara saudara kita. Potongan ayat mengatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan di antara harta kalian, wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan di antara harta-harta kalian di antara kamu dengan secara batil. Balakna ita, mohon maaf, karena isi daripada Al-Quran dan itu pesan daripada wasiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Balakna ita, girang tersaling rampas hak batur. Balakna ita, mohon maaf ne perkara yang urgen atau kadang-kadang arak doang. Saling bait tanah, saling bait kebun, saling bait tanah pekarangan dan lain sebagainya. Tentu apa tentu? Ya Allah, separuh gara-gara bangkat, gara-gara tanah, ndek tebesapaan, ndek tebekewaan, kanca semeton jari. Ya Allah, ya fungsi mengingat nuzulul Quran. Lagu kita sering hilap, sering lupa. Ndek tengamuk lagu memang benar adanya. Ya bahasa Nabi tiang pelunggu. Wa ba'duhum wa minhum ala suratil hanazir. Dan nanti era li akhirat, orang-orang yang suka merampas hak saudaranya di atas dunia, lalu dia tidak bertaubat, juluan nama era wa minhum ala suratil hanazir. Uras lengan kuburna, potonganna marak potongan, mohon maaf, babi. Iya bahasa Nabi tiang pelunggu. Bukan kata ustadz ini, bukan. Cuma nyampe yang doang gitu. Orang-orang yang merampas hak saudaranya. Lalu Sayyidina Mu'az bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang bangun atau siapa yang dibangkitkan
dari kuburnya potongannya yang tidak baik, gambarannya seperti babi, ala suratil hanazir, hum ahlus suhti wal haram. Ya, bahasa Nabi itu yang pelungguh. Orang-orang yang memakan harta barang haram, hasil merampok, hasil berjudi, hasil riba. Mudah-mudahan jauh kita dengan riba, Bapak Ibu. Andai kata arak, wah kita wah kelorang riba, dedek muni kelorang kakan wanda. Jauh kita. Mudah-mudahan dari narak liniki. Arak-aran Bang 46. Tahu Bang 46 ibu-ibu? Nyingga 4 juta, tulak 6 juta. Haza riba, Bapak Ibu. Orang-orang yang memakan barang riba, mereka menantang Allah. Ya, bahasa Al-Quran. Mara basanta da jamak-jamak lah, pelekang kepeng. Arak batur nyingga 1 juta. Dekman batur nyingga, ingat biasa. Ya Allah. Haza riba, Bapak Ibu. Orang-orang yang memakan harta riba, la ilaha illallah, era di dalam kubur diceriwayatkan, ya Allah, nyesal ta luar biasa. Petang kubur ta era. Andai kata arak itu deh, mudah-mudahan ampunan dosonta oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sindeman temate wah bertaubat, barang-barang taubat, dedek ke orang barang riba. Ahlus suhti wal haram. Yang selanjutnya wal maks, mama manak maksi, yaitu orang yang suka merampas hak saudaranya. Gara-gara tanah. Luwi itan dek sapaan kanca sematon. Putus silaturahim tang kanca sematon jari. Gara-gara tanah, gara-gara kepeng, gara-gara bangkat, gara-gara kebon. Ya Allah. Wah besapaan kanca kamu dengan dunia sampai akhirat. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamd. Riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la ya'huzu ahadun sibran minal ardi bighairi haqqihi. Barang siapa yang mengambil tanah saudaranya 1 jengkal yang bukan haknya, tawakahullahu yaumal qiyamah bisab'i ardin. Era ale jelo kiamat akan dikalungkan dia dengan 7 petala bumi, era ale jelo kiamat. Sai baik tanah baturna dalam keadaan zalim sejengkal doang. Dede nasara duara sejengkal. Sekali ibu-ibu, sejengkal. Ya, bahasa Nabi yang pelungguh. Dan hadis ini riwayat Imam Muslim, hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Supaya mudah-mudahan tiang ingat, tiang pelungguh, sendek man temate semeton jari. La ya'khuzu ahadun shibran minal ardi bighairi haqqihi. Barang siapa yang mengambil tanah saudaranya yang bukan miliknya 1 jengkal saja, tawakahullahu yaumal qiyamah bisab'i ardin. Nanti akan dikalungkan era lijlu kiamat dengan 7 petala bumi, era lapis bumi. Gambaran doang sih, aslinya lemak li akhirat ibu ibu. Lemak li jelo kiamat ibu. Ya bahaya terbaik tanah batur. Timande tulak sugi lamun terkait tanah batur deh. Berat urusan taira le dalam kubur. Berat urusan taira lamun wah temate semeton jari terampas tanah batur. Berat urusan taira le jelo kiamat. Berat urusan taira le julu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Lamun le dunia oke. Lagu temate masalahnya Bapak Ibu. Ndek narak dengan sugi lamun wah le dalam tanah. Narak dengan wanen lamun wah le dalam tanah. Ndek narak dengan pepadu lamun wah le dalam tanah. Bani melawan mungkar wa nakir. Ya Allah. Dan salah satu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yarawni. Mereka tidak bisa memandang wajahku, sabda Rasulullah. Qati'ur rahim,
orang-orang yang memutuskan silaturahim kanca sematonna gara-gara dunia. Ya Allah, ya Rabbana lakal. Mai anganta dek tebesapaan kanca sematonta gara-gara kurang sejengkal dua jengkal. Separuh ina amak ta, mami ta tepuni dengan tuak sida jandem adil kanca tiang kakakku sematonku jalui tiang sekedikan. Ya Allah. Ya, takut itu deh. Ya Allah, kau becat. Bapak Ibu, sangarak hilap ta siwah terbaik. Hak batur, hak sematon tulakang becat. Sindikman malaikat Israel datang. Amun polisi jabaut sering bela lamun arak kepeng ta. Israel gin datang jemaah. Ya Allah, ka ibu-ibu, dendek suruh selakian pelinggih. Suruh selakian pelinggih, baik be kakak, baik. Lumayan anak teh kakak, lumayan. Lumayan duara kakak. Lamun hak selakian pelungguh, sila kanggo. Lagu lamun dek na hak selakian pelungguh dendek. Arak dengan Nina atau ada seorang perempuan yang memasukkan suaminya ke neraka, arak. Pertama, suruhna marah baru. Yang kedua, suruhna dek na tahu kanca mentoakna. Ina ada doang. Ya Allah, ya Rabbana lakal. Nah, bab muamalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengajarkan, menjelaskan kepada tiang pelungguh, mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian dengan batil. Saling rampas, saling bait. Separuh kita mohon maaf, kurang sehat kita separuh Bapak Ibu. Rebut tanah harga 10 juta, bayar pengadilan 1 juta. Arak marak niki. Ya Allah. Ampura niki bukan kita menyinggung, tidak. Karena niki nuzul Quran. Andai kepada pelungguh insya Allah sudah wikan. Lagu tersaling ingat, mengingat bahwa kematian okaris mendak gin datang. Coba bayangkan. Harga tanah 10 juta. Milih terbayar oleh pengadilan 1 juta, yang penting temenang. Tiba-tiba mami, bapak, wah menang itu perkara, mati kita terus. Mati kita berjuluan. Saya ingin senang. Nih ibu-ibu nih ingin senang nih. Ya Allah. Dia tuh tahu mati nih. Saya ingin senang. Terus gambaran bapak-bapak, zikir tiang pelungguh di dalam kubur. Pertama, wah bait tanah batur, susah pendaita di dalam kubur. Zikir tiang pelungguh di dalam kubur, apa napi zikir ta? Ita lalai ya mola ita.